Halo teman-teman, hari ini kita belajar dari rugi dan untung saya. Sejak akhir September, sepertinya pasar berubah menjadi buat swing trading, ya kan? Kalian merasa yang mirip nggak? Karena arah hunting nggak berjalan dengan baik dan scalping juga bahkan lebih sulit. Nah, sebelum kita cek tanda-tandanya, nah ini ada yang mau bahas tentang strategi betting di pasar saham. Oke, di dunia trading ada dua strategi betting, yaitu pertama winners run, kedua win rate. Pertama yang winners run itu ya ini, kurangi kerugian Anda dan biarkan pemenang Anda berlari. Nah, apa itu? Jadi misalnya anggaplah jumlah nilai taruhan untuk setiap saham adalah sama 10 juta nih, tapi asumsikan aset kita adalah 20 juta, di mana hanya 10 juta yang dipertaruhkan. Ini karena kalau kita all in, nah sekali kita kalah, nah ini modalnya nggak sama dengan yang sebelumnya kan, karena ada rugi. Nah, kerugian 1%, minus 1%, 9 kali berturut-turut, karena ya disiplin cut loss lah. Tapi baru profit pada kali ke 10, yaitu 15%, lumayan tuh. Berarti kan net profitnya kan 6%, nah 16.000. Ini mirip dengan strategi arah hunting. Nah, ya tapi kita tidak tahu kapan profit sebesar ini akan datang. Nah, makanya kan kita terus mencoba kan. Di sini kan 9 kali. Nah, tetap prinsip stop loss dipatuhi dengan ketat. Nah, biar kita melindungi aset kita, tidak bocor banyak gitu ya. Di sisi lain, strategi yang berpegang pada rasio menang, yaitu win rate. Nah, ini memiliki kelemahan dalam memotong profitnya. Misalkan ini kan semua 1%, ya kan? Nah, memang ini wajar sih kalau kita scalper. Tapi ini kemungkinan kita kehilangan profit yang lebih besar karena kita potongnya terlalu cepat. Bisa aja dia lari misalnya 5%, 10% lebih. Tapi karena kita scalper ya 1% bungkus gitu. Ini memang bikin kita merasa bahwa oh, ini saya mendapatkannya melalui kayak kerja keras, ya kan? 9 kali menang, kayak dibayar sehari-hari gitu ya untuk pekerja. Kelemahan fatalnya adalah jika kita satu kali aja menunda cut loss, kayak denial gitu, atau masih nawar-nawar dengan diri sendiri, nah itu satu kali keserakan kita biarin, atau kita menggunakan leverage pakai margin ya, dan membuat kerugian ini, ada risiko bahwa kita akan kehilangan semua upaya yang 9 kali menang ini menjadi sia-sia. Akhirnya ya malah net loss. Ya, ini satu kali minus 15% karena mungkin prinsip cut loss-nya tidak dipatuhi, jadi minus 6% totalnya. Nah, ini bukan hanya kehilangan uang ketika ini terjadi. Saya juga sering mengalami juga. Bahkan kita kena mental, kayak merasa putus asa, frustration. Kalau kayak gini terulang, wah uang saya habis atau gimana? Atau wah saya tidak bakat ya trading kayaknya. Sebaliknya, winners run, ini kita dapatkan adalah profit dan kepercayaan diri. Nah, kita mau pilih yang mana nih? Memang di win rate strategy itu pun kalau disiplin cut loss ya tidak apa-apa. Cuman karena kita manusia ya kadang-kadang muncul sekali keserakan. Cuma artinya carilah saham yang risk rewardnya tinggi dan kita terus mencoba, dan ketika rewardnya datang jangan memperpendek profit dan biarin profitnya makin tebal, profitnya lari kan ya. Kalau dalam kasus saya, misalnya contoh Unilever. Nah, ini ya bersyukurlah 8 sekian persen. Tapi sebetulnya Unilever itu saya memperpendek profit. Nah, awalnya sih saya beli di sini. Awalnya saya beli Unilever sesi 2 tanggal 6. Nah, harganya 4.200-an kan. Tapi tidak banyak. Nah, intinya saya waktu itu di sini areanya. Jadi waktu itu di sini chartnya. Saya beli Unilever karena dia pertama kali sejak
Januari ini selama 9 bulan tidak pernah dia tembus area MA50. Dia pertama kali dia tembus. Nah ini pasti ada sesuatu kan? Ya mungkin bisa aja false, makanya saya cuma betting kecil aja. Tapi waktu itu karena saham-saham LQ45 yang di atas papan itu, saham-saham yang LQ45 ini semua, itu kan mulai kuat. Unilever itu nomor 6. Nah, dulu dia nomor 4 atau 5, bahkan pernah di nomor 3 kan. Jadi waktu itu saya mikir kemungkinan besar fund besar yang ikut IHSG seperti index fund, mereka harus beli. Karena kita lihat ini harganya turun terus kan, pasti mereka sudah cut loss duluan atau cuman berpegang sedikit aja. Karena makin banyak dia pegang, ini kan dia pasti kalah di dalam performance-nya fund dia karena dia ikut indeks. Nah, tiba-tiba dia kan udah mulai bergerak naik kan. Jadi mereka bisa aja keburu-buru untuk membeli Unilever. Kalau dia memang index fund, dia harus minimal sama dengan bobotnya Unilever di sini, di dalam fundnya dia. Jadi kalau dia tidak mau kalah terhadap indeks fund yang lain, dia harus pegang minimal bobot rata-rata. Jadi bakal fund itu rebutan Unilever. Tapi waktu itu saya masih takut, karena trauma pernah cut loss banyak di Unilever, lalu ini bisa dibilang masih belum selesai downtrendnya kan, bisa aja false. Nah, jadi dia bisa balik lagi ke bawah MA50 ini. Jadi hari kemudian waktu Unilever terbang, meskipun saya melihat daya belinya sangat tinggi, masih takut dengan penurunan singkat. Nah, 3 menitan chart. Nah, waktu ini begitu buka pasar dia lari kencang. Nah, saya pegang terus, tapi kenapa saya jual cepat? Karena dia udah mulai mau sideways atau mau turun. Jadi semacam kocokan lah, itu wajar. Meskipun saya melihat daya belinya sangat tinggi, masih takut dengan ini penurunan singkat gitu. Itu naluri manusia bekerja untuk menjual dengan cepat karena takut floating profitnya saya itu tergerus. Itu sifat manusia yang mau mengambil keuntungan pasti. Kita lihat order list tanggal 7 ini jam 9.03 kan udah jual kan, partial 4.600-an. Itu 1 menitan chart. Tadi kan saya jualnya 4.640. Ini 1 menitan chart. Waktu itu kan saya di sini. Jadi dia kan mulai turun, terus mau kocok-kocokan kan. Jadi kalau begini orang pasti mau menentukan keuntungan pasti. Nah, terus sideways kan. Tapi dia tiba-tiba tembus. Nah, waktu itu harusnya logika saya yang kemarin saya mikir itu sudah lumayan benar. Harusnya bisa kejar lagi atau ya harusnya ya tahu gitu sih, tahu gitu. Jangan jual dulu atau cuman separuhnya aja jual. Jadi saya kehilangan profit, peluang profit dari sini ke sini 10% lagi sebetulnya. Memang dibutuhkan kesabaran dan nyali untuk mengatasi ketidaksabaran ingin konfirmasi profit dengan cepat. Nah, orang bijak pernah mengatakan bahwa pasar tidak pernah bayar untuk tindakan yang didorong oleh naluri manusia. Pasar hanya bayar ke orang yang melawan sifat manusia. Ini benar sih. Oke, kita balik lagi ke era swing. Nah, ini tanggal 23 September. Harum kan jadi arah. Nah, waktu itu saya nggak ikut. Walaupun teman-teman di trading room saya itu ikut. Nah, karena waktu itu saya mikir masih tidak masuk akal ini market cap 20T kok arah. Tapi saya salah sih. Ya, ternyata itu kan tanda-tanda yang tanah-tanah besar lagi rebutan batu bara. Nah, mungkin kita lihat gain and loss ya. Kalau dari tanggal 23 September masih scalpingan itu bisa-bisa aja. Terus arah hunting masih ambil keuntungan lumayan. Nah, tapi kalau berubah dari tanggal 27
saya ini BB. Nah, karena dari tanggal 27 ini scalpingan itu, wah, ya memang kemampuan skill saya masih kurang, tapi nggak enak gitu. Terus walaupun ada Suli ini arah hunting, nah mulai boncos. Nah, pokoknya semenjak harga saham batu bara itu melonjak, sifat pasar itu mulai berubah. Jadi kalian mungkin merasa yang sama, blue chip lari, jadi gorengan-gorengan itu nggak manggung lagi. Ini bisa diinterpretasi karena krisis energi global, aliran dana itu lari ke Indonesia, aliran asing. Nah, ini tanggal 4 sampai tanggal 8 Oktober. Foreign, nah net buy-nya 12T. Sedangkan kita coba bandingkan dengan Korea karena golongannya sama, emerging market. Maaf ini bahasa Korea, tapi ini flow asing minus terus kan. Ini hampir 2 triliun won, itu sama dengan 24 triliun rupiah. Jadi asing itu dari akhir September ini keluar mulu. Di Indonesia market asing net buy-nya 12T, gede juga. Jadi ini namanya decoupling, maksudnya tidak sinkron antara pasar yang golongannya sama-sama emerging market. Ini tidak biasa sih. Jadi interpretasinya adalah Indonesia itu kan kekuatannya punya natural resources, batu bara, natural gas, minyak bumi, CPO, palm oil, ya minyak kelapa sawit. Apalagi global ini kan pasar suku bunga itu mulai naik kan suasananya karena kekhawatiran inflasi. Nah, teman-teman tahu kan kalau inflasinya naik, suku bunga ikut naik. Nah, suku bunga naik, saham-saham teknologi itu dibanting, turun. Terus saham komoditasnya naik. Jadi gambar besar itu saya miss. Nah, jadi waktu akhir September stok batubara mulai melonjak. Saya pikir itu hanya rotasi sektor. Sejujur saya masih terobsesi dengan ESG, Environmental Social Governance gitu, yang suasana investasi ramah lingkungan. Jadi harga batubara naik pun investor tidak suka saham batubara. Tapi ternyata saya salah, tidak cermati krisis energi di Eropa dan China. Nah, sebenarnya krisis energi itu bisa seperti masalah struktural. Makanya larinya ke saham komoditas kan. Untungnya saya dari dulu pegang Medco di MG karena dia oil and gas kan. Nah, saya mulai beli Medco itu dari bulan Agustus, akhir bulan Agustus itu munculnya bullish candle itu sudah saya mencermati, terus cicil beli, batas cut loss-nya sekitar sini, tapi ya dia nggak sampai ke sana, sideway pegang, tapi tiba-tiba dia mulai lari tanggal 28 September. Dan syukurlah bisa jual dengan cuan. Kita cek saham di luar kisaran toleransi kerugian saya itu minus 2%. Nah, pertama Antam minus 2,7. Antam sejujurnya waktu saya beli saya tidak yakin karena harga nikel tidak naik. Saya beli Antam itu tanggal 5 September. Nah, waktu itu masih downtrend. Tapi kenapa saya mulai beli? Karena ya hanya lihat volatilitas gejolaknya saja. Jadi angle-nya waktu itu tidak ditentukan dulu apakah itu scalping atau swing. Nah, kita lihat tone price-nya. Pertama kali, nah ini. Tapi mulai average up di sini kan. Antam tanggal 5 ini. Nah, ini overshadow-nya kan panjang. Setelah saya average up, ini kan salahnya di sini kan average down kan. Mulai belinya itu dari sini. Nah, harusnya area di sini baru boleh beli kan. Ini baru tembus high sebelumnya, tapi waktu itu saya agak telat. Jadi masuknya dari sini. Average up. Tapi kalau sudah dia begini, saya harusnya jual di BP. Tapi karena saya nggak tentukan ini swing atau scalping, terus karena jumlah nilai taruhannya belum terisi,
sampai level yang saya tetapkan, misalkan 50 juta, tapi hanya terisi hanya 20 juta misalnya. Jadi masih mau isi, tapi salahnya saya isi ketika downtrend. Kalau saya tidak average down waktu itu, nilai cut loss-nya pasti lebih kecil dari ini. Kalau Raja ini masih di dalam toleransi, tapi ini adalah revenge trading, saya akui. Maunya beli cepat setelah gagal di arah hunting the gig. The gig itu saya sebenarnya tidak peduli awalnya, karena news itu, berita akuisisi itu sudah keluar hari sebelumnya. Hari Kamis, saya lihat berita itu malam hari. Berarti kan ini kan sudah semua orang udah tahu, itu udah kabar umum. Bahkan hari Jumat ini saya dengar harga akuisisi itu di bawah 100. Berarti kan nggak menarik. Tapi saya tetap kejar di puncak karena mau arah hunting aja. Jadi harusnya jangan asal coba arah sih. Bukan semua saham arah yang harus dikejar, harus dipilih-pilih. Nah ini saya salah. Anyway, setelah rugi di The Gig, saya tidak sabar cari saham lagi. Nah saya melihat running trade-nya, terus Raja menarik perhatian saya. Karena saham ini juga adalah saham terkait minyak dan gas. Karena saya melihat minatnya pasar itu terhadap minyak dan gas, itu sih seharusnya menjadi sudut pandang swing trading. Tapi saya bergegas ke sana karena ingin segera pulihkan ruginya tadi di The Gig. Kenapa swing juga? Karena saya sudah lihat Pak Hapsoro, orang dalam, maksudnya ownernya Raja itu, beli Raja itu di pasar. Dari sini ya, ke area sini, dia cicil beli, beliau itu, maksudnya dia beli terus. Perhatikan orang dalam melihat masa depan ini cerah. Maka ini area harga masih orang dalam bisa dibilang. Tapi saya kejarnya dengan scalping karena mau pulihkan ruginya dari The Gig. Untungnya saya sudah mulai terbiasa pakai fungsi auto stop dengan minus 2 tick. Jadi kalau misalnya harganya saya pasangnya di sini 220, begitu harganya disentuh 220, langsung haki ke minus 2 tick, yaitu 216. Saya kan pasang auto stopnya kan 222. Tapi untuk mengeksekusi di minus 2%, yaitu 2 tick. Jadi ordernya 218, haki, downnya 222. Sekali lagi, apa yang telah pelajari dari pengalaman itu adalah jika kita melakukan revenge trading untuk memulihkan loss sebelumnya, ada kemungkinan lebih besar dari 90% kita akan mengalami kerugian yang lebih besar dari kerugian sebelumnya, ya kan? Karena kita manusia pasti mentalnya menjadi rentan kalau kita kena rugi. Nah, kita lebih cenderung membuat keputusan tergesa-gesa daripada keputusan dari otak dingin. Waktu itu juga harusnya saya nggak masuk karena udah telat di sini. Saya masuknya 226. Harusnya di sini 222 atau 224 lah. Tapi 226 udah sedikit ketinggalan jauh. Atau ketika volumenya meledak, ini kan saya sempat cuan floating, ya kan? Ini sebenarnya bisa jadi untuk keluar, peluang untuk keluar pada saat volumenya meningkat kalau sudah punya posisi. Tapi serakannya itu optimis. Tapi kalau scalping, nah itu sudah 2 tick harusnya udah keluar. Ya hasilnya ya cut loss. Jadi ketika kita mengalami kerugian berturut-turut, ada baiknya untuk menutup laptop aja dan menjauh dari pasar untuk sementara. Jadi pada saat itu setelah saya loss cut di Raja, saya keluar dari ruang trading, cari angin segar dan mencuci muka. Setelah 20 menit baru masuk ke trading room lagi. Tapi ya itu penutupan market sudah semakin dekat, jadi tidak ada lagi trading. Terus di saham BOS, wah minus 6,7%. Nah kenapa boncos di sini? Nah, tanggal 28 September itu sebetulnya rugi di pagi sesi 1. Posisi tanggal 28 September, dia high-nya sampai 32% mendekati arah. Waktu itu sesi 1 beli, average job terus sesi satunya berakhirnya sedikit dia mulai patah. Ini kan sesi 1
dia patah. Nah, saya jualnya itu sampai jam 2.24, jam 2.18. Baru jualnya di harga di bawah 107. Kenapa? Begitu sesi 2 mulai, ini diguyur terus. Harusnya saya pasang stop loss, tapi karena jumlahnya sudah besar, nggak tega untuk pasang auto stop loss. Salah besar, saya denial. Saya nggak menerima kenyataannya, cuman berdoa aja. Tapi saya sudah pasrah, angkat tangan di sini. Jumlah taruhannya waktu itu cukup besar hingga mendekati 100 juta. Justru makin besar nilainya harus pakai auto stop loss, karena kemungkinan orang itu menunda CL karena sudah lihat floating lossnya terlalu gede, nggak tega cut loss. Akhirnya ya angkat tangan di bawah. Lalu Indi dan Harum lebih dari minus 2% ini masih relatively nilai kecil. Nah, ini di sini tanggal 27. Wah, ini Indi dan Harum ini sebenarnya karena tidak bisa membeli sebanyak yang saya inginkan di sini. Jadi itu waktu itu agak biarin lossnya. Jadi baru CL di minus 4%. Kalau saya melihat rally-nya harga batu bara, ini adalah industri yang seharusnya swing trading di waktu itu. Nah, ini. Nah, begitulah, ini adalah hasil dari hanya kejar volatilitas harga saham saja. Minggu depan pasarnya seperti apa, kita tidak bisa memprediksi. Tapi kalau kita lihat banyak aliran dana kayak index fund udah masuk kepada saham-saham market cap yang besar, maka mungkin active fund seperti reksadana yang memainkan saham-saham yang second liner, lapis 2. Nah, mereka mungkin manggung untuk mengalahkan benchmark. Itu hanya tebakan saja, bisa salah. Menurut kalian bagaimana ya? Kalau saya karena udah lihat BBCA, BBRI, BBNI, yang saham bank yang besar-besar mereka terbang, jadi saya coba ambil second liners lapis 2 yang PTPS, Bank PTPN Syariah. Saya masuknya telat juga tanggal 7, tapi kemudian hari nggak ada respon pasar, jadi udah sebagian jual sih. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari besok, tapi semoga kita cuan dan belajar bersama-sama. Oke, sekian dari saya. Kalau ini bermanfaat, mohon di-share ke teman-teman yang lain atau likes dan subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa.